Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik pada hari ini. Saudara, apabila kita memiliki rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas dalam kehidupan ini, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Dikarenakan memang kita adalah pribadi yang sangat terbatas dalam segala hal. Tetapi saudara, adalah sesuatu yang salah dan tidak dikehendaki oleh Tuhan apabila kita menjalani kehidupan kita dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, dikuasai kecemasan. Mengapa saudara? Karena apabila itu terjadi dalam kehidupan kita yang mana kita adalah orang Kristen atau orang percaya, itu menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Karena itu artinya kita tidak mempercayai Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita mengkhawatirkan, kita mengkerdilkan kuasa Tuhan. Memang kita tidak mengucapkan yang demikian, tapi apabila kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, itu sama saja kita meragukan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Dan saya memperhatikan secara khusus kalau kita lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam Injil Matius ya, pasalnya yang ke-14 ayat 25 sampai 26, ketakutan itu membuat kualitas berpikir manusia itu berkurang, membuat kejiwaan manusia itu bergoncang. Peristiwa di mana para murid ya, diterpa angin yang begitu kencang dalam perjalanan mereka dan ombak yang begitu menakutkan ya. Mereka semua panik, mereka ketakutan. Lalu Yesus datang, saudara. Dan waktu Yesus datang, yang menarik di situ untuk diperhatikan dan itu sesuatu yang ironis, para murid menyebutnya hantu, saudara. Ya, yang datang Tuhan, tapi yang mereka lihat adalah hantu. Padahal Yesus hari-hari bersama dengan mereka. Mereka bukan hari-hari bersama dengan hantu. Bagaimana mungkin penglihatan mereka lebih cenderung kepada hantu atau daripada kepada Tuhan? Bagaimana bisa langsung mengidentifikasi yang datang itu hantu, bukan Tuhan? Seharusnya kan dengan kebersamaan mereka yang begitu intens hari-hari, maka lebih mudah mereka mengenali yang datang itu adalah Yesus, guru mereka. Tetapi karena mereka sudah dikuasai ketakutan, dikuasai kecemasan yang luar biasa, secara kejiwaan mereka mengalami goncangan dan kualitas berpikir mereka juga menjadi menurun dan itu sangat-sangat tidak baik, saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat peluang di dalam masalah-masalah yang kita hadapi apabila kita tidak dikuasai ketakutan, tidak dikuasai kekhawatiran. Sebaliknya, kalau kita dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, Tuhan perlihatkan peluang, Tuhan perlihatkan jalan-jalan berkat pun yang kita lihat justru bukan peluang nantinya. Yang kita lihat adalah masalah dalam peluang itu. Yang kita lihat adalah kesulitan di dalam peluang itu. Jadi sangat tidak baik apabila kita dikuasai ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pegang terus setiap hari menjadi dasar bagi kita supaya hidup tanpa ketakutan. Yang pertama, alasan kita saudara supaya hidup tanpa ketakutan adalah Allah sangat mengasihi kita. Ini menjadi alasan yang pertama dan terutama. Allah itu sangat mengasihi kita. Oleh karena Dia mengasihi kita lah, Dia mengaruniakan Yesus Kristus. Dan karena Yesus Kristus dikaruniakan lahir di dalam dunia, itu sebabnya kita merayakan Natal hari-hari ini. Jadi Allah sangat mengasihi kita. Dan itu lebih dari siapapun. Saya pikir kasih Allah yang di atas segalanya itu harusnya cukup membuat kita hidup dengan kenyamanan, saudara. Memiliki hati yang mantap untuk menjalani hari-hari kita. Kita memiliki keyakinan bahwasanya Allah memelihara kita dalam segala hal. Tidak hidup dalam ketakutan. Yang kedua, alasan yang kedua adalah Dia adalah Allah yang perkasa. Kalau kita lihat Yesaya pasal 9 ayat 5, namanya disebut salah satunya adalah Allah yang perkasa.
Dia maha kuasa, saudara. Sampai selama-lamanya dia maha kuasa. Artinya tidak ada problematika dalam kehidupan kita yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan, yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Paulus dalam pelayanannya dengan tegas berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan, saudara. Kalau kita di dalam Tuhan, ini juga harus menjadi prinsip bagi kita. Tidak ada perkara yang tidak dapat kita tanggung. Jadi saudara, hal-hal apapun yang membayang-bayangi kita di hari-hari ini, yang coba membuat kita khawatir, takut, saudara, harusnya itu dapat dibuang jauh-jauh, dapat dikalahkan oleh karena kebenaran firman Tuhan, di mana Allah kita adalah Allah yang perkasa. Dia dapat mengatasi segala sesuatunya. Jadi ini menjadi dasar supaya kita hidup tanpa ketakutan. Yang ketiga tentunya saudara adalah janji penyertaan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tidak ada pribadi yang seperti Allah, saudara, setia terhadap janjinya. Apa yang dikatakannya adalah ya dan amin. Kalau dia berjanji menyertai kita, maka itu adalah ya dan amin. Percaya akan hal tersebut. Tidak ada hari, tidak ada musim di mana kita berjalan sendiri, saudara. Tuhan adalah Immanuel, dia bersama dengan kita. Karena dia bersama dengan kita, maka tentunya segala perkara, segala pergumulan dapat kita hadapi, dapat kita lewati, dan kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung tahun 2024 ini, kiranya melalui renungan singkat ini, hati kita semakin mantap, semakin kuat, teguh, dengan yakin kita hidup tanpa ketakutan untuk menyongsong tahun baru, tahun 2025. Mari saudara, tetap percaya pada firman Tuhan. Selamat beraktivitas bagi kita, Tuhan Yesus memberkati.